yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kemudian salah satu ciri ahlus surga itu adalah wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut dari hati-hati mereka kedengkian yang ada dalam dada mereka sehingga mereka bersaudara. Nah, kalau ada yang membenci Arab Saudi misalnya karena dengan alasan negeri itu Wahabi, ini adalah suatu yang ironi, sesuatu yang sangat tidak patut. Apalagi kalau terjadi dari seorang yang dianggap sebagai ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang tokoh. Kenapa? Kebencian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau bahasa kitanya, biarlah pecah di perut tapi jangan pecah di mulut. Biar pecah di perut tapi jangan pecah di mulut. Karena kalau sudah pecah di mulut, ini sifatnya memprovokasi. Antum silahkan membenci orang yang antum tidak setujui, tetapi selama mereka orang Islam, masih ada hak antum untuk mendoakan kebaikan untuknya, masih ada hak antum untuk mencintainya. Walaupun dalam banyak masalah antum tidak bersetuju dengannya. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang sering kita menisbatkan diri kepadanya, bahwa kita adalah pengikut Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ternyata akhlak Syafi'i jauh dari kita. Bukankah Syafi'i yang mengatakan, ala yahsunu bina an na'isha ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah. Apakah tidak patut kita tetap bersaudara sekalipun kita tak satu pun masalah yang kita sepakati? Saya bilang haram, antum bilang halal. Saya bilang makruh, antum bilang halalun thayyib, atau seterusnya dan sebagainya. Bahkan sekalipun sampai masalah yang sifatnya akadiyah, selama tidak menyebabkan keluar dari Islam. Misalnya saya mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah lebih afdal daripada sahabat yang lain semuanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah qatibatan. Tapi ada sebagian mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar. Sebagian ada, dan dia itu di ulama Ahlussunnah. Ya, tidak ada masalah. Syekh Abdul Razak As-San'ani misalnya diriwayatkan, disebutkan bahwa beliau mendahulukan Imam Ali bin Abi Thalib daripada sebagian sahabat. Sebagian mengatakan bukan dari Abu Bakar Umar tapi daripada Uthman, dan seterusnya. Nah, ini biasa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan keruntuhannya negeri saudara kita, ya negeri Islam, kita sangat bertepuk tangan, dan di satu pihak, ya satu pihak kita masih, ya mohon maaf, segala bantuannya masih kita terima dengan lapang dada. Anak-anak kita yang pergi belajar ke sana, walaupun tak setuju dari sisi hatinya, bahkan ada yang berpesan ambil uangnya, jangan ambil ilmunya. Itu banyak dari kalangan tertentu, sehingga pergi dan pulangnya tidak ada bedanya, sama. Seperti pergi dan pulang beda, tidak sama. Allah tidak bisa, kita tidak bisa memberi hidayah kepada yang kita kehendaki, yang kita cintai. Tapi kita memberikan, hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Sekarang kaum muslimin dan muslimat banyak tuduhan ke negeri Arab Saudi. Alasannya mereka adalah agen Yahudi. Apakah mungkin Yahudi akan membantu atau mengatakan sebuah negara yang untuk perayaan Natal saja mereka tidak ada, memperingati hari-hari besar agama lain saja nggak ada, atau peringatan tahun baru nggak ada? Apakah ini bentukan Yahudi?
Atau justru kita yang menuduh kita sering merayakan hari raya yang bukan agama kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka mengatakan agen Yahudi sekarang harus kita adil kaum muslimin. Sekarang kita Masya Allah bangga dengan Turki yang mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid kembali, karena memang asalnya masjid. Taib. Padahal Turki sendiri masih ada hubungan diplomatik dengan Israel, ada kedutaannya, ada kerjasama politiknya. Nah, adakah kita menuduh Turki adalah agen Yahudi? Sedangkan Arab Saudi sama sekali tidak ada hubungan diplomatik. Maka bersikap adil. Di Turki misalnya LGBT masih legal. Arab Saudi jangan melegal, mereka hukumannya hukum syariat. Kalau ada yang melakukan itu dan terbukti dilakukan padanya hukum syariat, yaitu dieksekusi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di mana masalahnya? Mereka adalah orang yang sangat anti dengan kesyirikan. Bukan hanya kesyirikan, bahkan jalan-jalan menuju syirik mereka berangi. Apakah tuan-tuan merasa resah dengan dijauhkannya hal-hal yang menyebabkan kesyirikan, seperti menjadikan kuburan-kuburan keramat? Karena itu tuan-tuan membenci Arab Saudi. Sangat ironis. Bukankah Nabi kita yang mewasiatkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa tak kau temukan satu pun kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah? Bukankah Nabi kita yang mengatakan ketika ada yang ingin bernazar untuk menyembelih seekor onta di Buana, Nabi tanyakan, apakah di situ dulu pernah terjadi perayaan jahiliyah? Tidak. Apakah dulu di situ jadikan tempat penyembelihan oleh orang-orang jahiliyah? Tidak. Kalau gitu baru sembelih. Nah sekarang kita justru ingin melegalkan kadang-kadang perayaan-perayaan jahiliyah lalu diislamisasikan. Misalnya sesajen, kalau dulu pakai bahasa lain, misalnya agama lain, lalu sekarang kita ganti dengan tahlilan dan selawatan misalnya. Ada yang mengusulkan seperti itu. Apakah itu yang mau dihidupkan? Nah ini di Arab Saudi sama sekali tidak boleh hidup seperti ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jujurlah. Sekarang ketika terjadi musibah misalnya di Arab Saudi, banjir, bandang dan sebagainya, atau terjadi musibah semalam musim haji, jatuh keren, apakah kita berlomba-lomba memberi bantuan kepada mereka? Atau sebaliknya, ketika dimanapun di negeri ini terjadi musibah, mereka termasuk di gugus terdepan untuk memberikan bantuan. Bahkan tidak nunggu musibah dulu. Ya, tidak nunggu musibah, mereka sangat memperhatikan kita. Jadi saya pernah bertanya kepada salah seorang dubes Arab Saudi dan juga dubes Indonesia untuk Arab Saudi. Pertanyaan yang sama. Beliau waktu itu menjawab, kalau dibelah dada kami ini, maka nama Indonesia adalah nama yang sering tersebut oleh kami. Cuman sayang sepertinya, kata beliau. Waktu itu beliau duduk lalu berdiri dia. Cinta bertepuk sebelah tangan nampaknya. Kami mencintai rakyat Indonesia ini dengan sepenuhnya. Walaupun kami tahu tidak sedikit dari saudara kami di Indonesia ini yang dalam tanda petik memusuhi kami dengan sebutan-sebutan bahwa kami orang Wahabi dan sebagainya. Tetapi itu tak berpengaruh kepada kami, karena kami tahu mereka belum mengenal kami dengan sesungguhnya. Setiap yang membenci itu pasti belum mengenal. Maka tak kenal maka tak sayang. Kenal, saya pastikan itu dari orang yang tidak senang, orang-orang yang dulu punya kepentingan lalu menulis kitab-kitab yang menyudutkan, seperti Fitnatul Wahabiyah Ahmad Zaini Dahlan yang dulu mufti Makkah. Sekarang dulu dia orang sufi, sekarang setelah berkuasanya Arab Saudi, maka seluruh kegiatan-kegiatan yang dia lakukan tentu terhilang, maka dia terganggu sehingga menulis bahwa itu sebagai fitnah Wahabi dan seterusnya.
Dan tidak sedikit pula di antara dai yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Wahabi, mereka sendiri menamakan. Karena saya lama di Madinah 15 tahun, hanya 15 tahun. Alhamdulillah, selain kuliah juga sering mengikuti kajian hampir tiap hari di Masjid Nabawi. Yang tentu saja saudara-saudara kita yang tadi membenci itu barangkali paham bahwa guru yang ngajar Masjid Nabawi semuanya mungkin dalam tanda petik Wahabi. Ya, sebutlah di antara guru kami yang saya banyak belajar, di antara Syekh Atiyah Muhammad Salim, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang juga sering datang ke Madinah atau di Makkah di Masjidil Haram, dan Syekh banyak lain-lain lagi. Ini di mata saudara kita yang benci, ini Wahabi semua. Ada yang mendatangkan fitnah bahwasanya orang-orang Arab Saudi atau ulama Arab Saudi sangat bangga dengan sebutan Wahabi dulu kan. Cuman karena konotasinya sudah buruk, akhirnya mereka menyebut diri Salafi. Ketahuilah wahai saudaraku, kita tidak perlu membuat fitnah. Berkatalah secara ilmiah. Sebutkan di halaman sekian buku Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan nahnu wahabiyin misalnya, atau murid Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan nahnu wahabiyin, kami orang-orang Wahabi membawa akidah baru, syariat baru, mazhab baru, maka dia tidak akan temukan. Tidak perlu membuat fitnah ke sana kemari bahwasanya mereka dulu bangga berkata mereka Wahabi, setelah itu setelah Wahabi ini buruk, ya sunnah tercemar namanya, akhir ganti dengan Salafi, Salafiyah. Ya akhi, kalau berbicara dengan ilmiah, insya Allah walaupun salah orang maklumi. Tapi bicara dengan fitnah, benar pun orang akan benci. Sebab memfitnah walaupun benar itu tetap dilarang dalam agama, apalagi dusta. Selama 15 tahun saya di Madinah, alhamdulillah tak pernah saya menerima doktrin satu pun bahwa kalian harus ikut Wahabi dari sekian banyak guru saya, baik yang formal di kampus maupun yang informal di masjid-masjid atau di daurah-daurah. Belum pernah telinga ini mendengar bahwa kalian harus jadi Wahabi. Dan belum terlihat oleh saya dalam kitab-kitab syekh-syekh baik Syekh Muhammad bin Wahab atau murid-muridnya yang mengatakan bahwa kita adalah mazhab Wahabi atau akidah kita adalah akidah Wahabi seperti yang dituduhkan mereka bangga, juga tidak terlihat oleh atau didengar oleh telinga saya bahwa kita mesti Wahabi. Dan tidak ada pelahana doktrin yang mengatakan itu. Yang ketiga, bahwasanya tidak pernah dalam pelajaran yang kami ikuti baik formal maupun informal bahwasanya kami harus bermazhab tertentu, harus Hambali atau harus Najdi atau Taimi dan sebagainya. Demi Allah tak ada. Yang ada adalah ilmu itu diberikan pada kita. Berkata Malik di dalilnya, berkata Syafi'i di dalilnya, berkata Abu Hanifah ini dalilnya, berkata Ahmad ini dalilnya, berkata Abu Thawr ini dalilnya, berkata Abu Yusuf ini dalilnya, berkata Al-Buaiti ini dalilnya, berkata Al-Baji, sampai ulama-ulama terakhirin. Lalu dibahas dalilnya satu persatu, lalu dikatakan yang rajih ini. Kadang-kadang yang diterjih mazhab Hanafi, kadang-kadang yang diterjih adalah Hambali, kadang-kadang yang terjih adalah Syafi'i. Tapi kenapa terkesan banyak mazhab Hambali yang diterjih? Sebabnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal datang belakangan. Beliau lebih banyak menguasai hadis dibanding imam yang lain. Kemudian beliau
manhajnya adalah lebih mengikuti, mohon maaf dalam tanda petik, lebih mengikuti sunnah dibanding yang lain. Apa sebab? Penguasaannya tadi lebih banyak. Oleh sebab itu, makanya kenapa banyak? Karena kita mazhabnya, yaitu mengikuti mazhab itu bahwasanya hadis bila sahih maka pendapat tidak masuk lagi. Hadis bila sahih, makanya terjenuh mungkin banyak seolah-olah mazhab Hambali, tapi tidak. Sebagaimana kita juga yang mengaku Syafi'i hari ini, ya Syafi'i mengatakan tidak sampai pahala bagi yang ngirim bacaan Al-Quran dan tahlilan. Tapi kita milih yang mana? Hambali yang kita pilih. Atau Syafi'i tak pernah mengatakan mengeraskan niat dalam ibadah. Yang beliau katakan melafazkan, bukan mengeraskan. Beda antara melafazkan dengan mengeraskan. Tapi yang kita pilih sebagian pakai mik pula, usolli dan sebagainya, nawaitu dan sebagainya. Sebagaimana Syafi'i mengatakan bahwasanya boleh imam menjaharkan untuk zikir dan doa, zikirkan jaharkan, mengeraskan suara. Dunal ma'mum, bukan makmum katanya. Jelas dalam al-um. Lalu kita menjadikannya sebagai doa bersama. Di sini seterusnya kaum muslimin. Jadi sebagaimana kita memilih berdasarkan hadis dan kita memilih berdasarkan keinginan, itu terjadi. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka fitnah bahwasanya negeri itu negeri Wahabi, dan alhamdulillah dari rajanya sampai ulamanya tidak pernah mereka mengatakan kita mazhabnya Wahabi dan ini dan akidah kita Wahabi. Tidak ada akidah ini sebelumnya, yang ada kita yang buat. Ini adalah fitnah. Dan untuk itu kita mengundang ya saudara-saudara kita, khususnya para ustaz, silahkan dibaca dulu. So, sudah sering terjadi banyak dosen dari luar negeri, dari Mesir, dari Irak, dari mana, dari India. Mereka awalnya masuk ke Arab Saudi dengan gambaran persepsi yang tempat pakai itu, bahwa Saudi itu ada Wahabi, Wahabi itu sesat, menyimpang dari seluruh mazhab dan sebagainya. Ternyata setelah mereka bertemu langsung, seperti kisah Syekh, salah seorang dosen di Fakultas Al-Quran ahli qiraat dari Mesir, dia waktu itu kalau bahasa kita bermujadalah ya dengan seorang mahasiswa Arab Saudi. Dia ini pahamnya tentulah paham yang dia bawa dari Mesir tentang masalah akidah. Sampai bukan saja berdebat, sampai berbantah, sampai kasusnya ke dekan. Tidak selesai oleh dekan. Ini yang cerita langsung dekannya ke saya, Syekh Dr. Abdul Aziz Al-Bukhari, di rumahnya. Dia cerita ke saya bahwasanya lalu sampai kasusnya ke Rektor Al-Jami'ah yang waktu itu dijabat oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Sampai ke Syekh akhirnya menulis surat resmi meminta sang dosen Mesir ini untuk datang ke kantornya. Subhanallah. Setelah dia datang, dan dosen ini tentu saja kalau rektor yang manggil ada kemungkinan besar dideportasi. Akhirnya dia sudah mulai khawatir. Tanda khawatirnya dikemas barangnya. Artinya siap-siap untuk berangkat. Artinya dia sudah ini. Artinya sudah sudah menyerahlah apa yang terjadilah. Ya pasti Wahabi membela Wahabi, ini kan itu bahasanya. Sangkaan beliau itu ada Syekh bin Baz Wahabi dan ini Wahabi. Dia Masya Allah masih bisa menyimpan kebenciannya itu. Tapi waktu itu terbongkar, itu masalahnya. Sampai-sampai mencela imam-imam dakwah, sehingga mahasiswa Saudi ini tidak terima. Sampai mencaci maki, kan tidak diterima dia. Kecuali hanya masalah ilmiah tentu. Tidak sampai fitnah yang seperti kita dengar hari ini lah. Mereka ini orang mengapirkan orang Islam semua. Tentu dibela oleh mahasiswa ini yang paham.
Sampai ke Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Datang dosen ini ditemani oleh dekan ini langsung. Sampai sana, ketika dia mengucapkan salam dari pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Syekh langsung berdiri menyambutnya. Syekh yang datang menyambut dosen tadi. Setelah datang silakan duduk. Cerita, kata Syekh, 2 jam kami cerita, tak ada menyinggung masalah sama sekali. Cerita tentang ilmu saja, Syekh bin Baz rahimahullah. Sehingga Syekh ini jadi, ini betul kena panggil apa enggak ini kan itu. Coba lihat ikhwani fillah, adab dan akhlak para ulama itu yang tak sepaham dan semadzhab, enggak seperti yang dituduhkan. Ya, kalau kan Syekh bin Baz tinggal coret namanya, tidak perlu pun panggil, pulangkan saja, kan begitu, deportasi. Ini orang la karamah, ahli bid'ah ini, gitu. Tapi Syekh tidak. Setelah cerita 3-2 jam, akhirnya orang kan ramai antri itu. Akhirnya Syekh, gimana Syekh, kami minta izin lah, minta izin untuk keluar sama Syekh bin Baz. Oh ya, taib, mau muskil. Akhirnya Syekh bin Baz yang ngantar Syekh ini ke mobilnya, padahal beliau buta tuh. Dia turun dari, kalau kantornya sekarang di lantai 2, turun itu mengantarkan Syekh Mesir ini ke mobilnya. Subhanallah, padahal dia dengan butanya bisa beralasan sebenarnya, tapi tidak diantarkan. Tidak ada cerita kecuali setelah mau masuk mobil, dia usap punggung Syekh dari Mesir tadi. Ini kan bawahan dia ini sebenarnya, tapi dia usap disempurna. Syekh, ta'rifun anna syabab indahum ghilza wa hamasa. Syekh, kamu harus paham juga, yang namanya mahasiswa itu ada yang keras, ada yang semangatnya. Dimohon dimaklumi saja ya, katanya. Selesai. Subhanallah. Apa yang selama ini terbayang oleh dosen ini, bahwa Wahabi itu sangar, Wahabi itu suka ngapirkan orang, nak memutuskan orang masuk neraka, benci, memuncak di kepala kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, langsung dia saksikan sendiri. Sebab itu yang diisi di kepalanya dulu ketika belajar di Mesir dulu. Diisi di kepalanya ketika belajar Mesir dari Azhar mungkin dulu. Ya memang dia tamat Azhar. Mungkin itu diisi, kemudian ditambah masyarakat sekelilingnya benci luar biasa kepada dakwah itu. Dia saksikan sendiri sekarang. Ternyata bahwa orang Arab Saudi itu orangnya keras, bahwa Arab Saudi itu membenci selain yang tidak sepaham dengan mereka, tidak memberikan hak-haknya. Sebenarnya untuk zaman ini tidak perlu lagi sebenarnya dibantahkan. Kita lihat sendiri kok. Kita lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Saya tanya ke mahasiswa saya, kan ada juga yang mengatakan bahwa Saudi Wahabi itu bahaya, Ustaz. Di mana bahayanya? Antum pernah lihat orang jemaah haji yang gila setelah dari Arab Saudi? Iya, dapat tekanan kan. Arab Saudi katanya memaksa orang jangan melakukan apa kecuali yang mereka inginkan. Tapi saya tanya, berapa orang jemaah haji yang gila selepas haji? Atau mohon maaf, kalau mereka suka numpahkan darah, berapa haji jemaah kita yang sudah ditikam oleh orang Arab Saudi, oleh orang Wahabi? Maka jangan butakan mata, jangan pekakkan telinga, jangan terima fitnah. Lihat kenyataan. Berapa bantuan masjid dari Arab Saudi di Indonesia dan berapa bantuan masjid dari Indonesia ke Arab Saudi? Berapa bantuan kemanusiaan dari sana ke sini dan berapa bantuan kemanusiaan kita berikan? Kalau mereka benci, ngapain mereka bantu Aceh? Mohon maaf ya, saudara kita di Aceh termasuk negeri yang paling anti dengan yang mereka sebut Wahabi, sampai ada peraturannya itu. Semoga Allah SWT memaafkan saudara kita, membukakan pintu daya baginya. Ya karena tidak terbuka tadi. Akhirnya Syekh Mesir ini baru masuk dari mobil, dia langsung terkesima. Ternyata yang dia bayangkan dapat sarapan pagi itu dikata-katai sama Syekh, justru sebaliknya sambutan yang hangat, bicara tentang tidak ada masalah. Syekh bukan tidak paham, buktinya ketika diantarkan dia kan maklumlah anak-anak muda, dia jangan bawa perasaan, jangan baperan lah, itulah bahasa kita sekarang. Janganlah Syekh baperannya, jangan bawa perasaan. Subhanallah, kata Syekh dekan tadi, seperti yang dia ceritakan langsung ke saya, wallahi ada sebenarnya. Baru masuk tutup pintu mobil, dibilang Jibril Kutubul Wahabiyah nih, tolong bawa ke sini seluruh kitab Wahabi. Ternyata beliau belum pernah baca satu pun.
belum pernah baca kitab Syekh. Kitab Wahabi itu belum pernah dibaca. Dan ini yang saya yakini, bahwa mereka pada umumnya tak pernah baca kitabnya langsung, tapi baca dari orang-orang yang kontra. Ya tentulah, awak dari awalnya justru sudah bayangan yang tidak baik, ditambah lagi dengan fitnah yang ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang kita kagumi, yang kita katakan mungkin lebih hebat dari Nabi sebagiannya secara aplikasi, walaupun secara lisan mungkin tidak dikatakan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya beliau membaca kitabnya dengan seksama tanpa tekanan sekarang, karena dia sudah lapang, baru dia tahu ternyata ini tak sesuai dengan apa yang dituduhkan, tak sesuai dengan apa yang difitnahkan. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, maka belajarlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Antum akan tahu, sebab siapa yang tahu yang benar pasti tahu mana yang salah. Siapa yang tahu sunnah paham mana yang bid'ah. Tapi kalau antum berkutat di yang salah, kamu tak akan tahu mana yang benar. Kalau antum tetap masih pro kepada bid'ah, apapun namanya bid'ah hasanah, antum tak akan kenal lezatnya sunnah. Demi Allah, antum tak akan merasakan lezatnya sunnah selama masih dicampur. Jadi kalau nak tahu kopi itu yang murni, jangan pakai gula. Itu tahu terasa enaknya. Cuman tidak semua orang bisa minum. Saya dulu awal minum kopi Arabik itu yang tak pakai gula itu, ya tepi cima terbuatnya, terkejut lidah kita. Tapi setelah dinikmati ternyata lebih enak dari kopi yang pakai gula. Dulu ketika minum jus yang murni, tak pakai gula, tak pakai susu, tak pakai es, siapa yang sanggup? Tapi setelah dicoba ternyata sehat. Akhirnya menjadi lebih diutamakan daripada yang gula manis dan sebagainya. Apalagi kita di musim gula, ini gula yang tak laku ya, penyakit gula yang tak laku. Kita hindari dengan menikmati yang asli dan original. Maka pakailah dalam syariat ini, dalam agama ini yang original. Antum akan merasakan nilainya bertambah. Tapi kalau antum masih campur imitasi, masih campur dengan yang tidak asli, antum tak akan pandai membedakannya. Maka pelajarilah dari sumber yang asli itu. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim dalam Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan man akhadzal ilma min 'ainil ilmi thabat. Siapa yang menuntut ilmu, ngambil ilmu dari sumber aslinya, Al-Qur'an dan hadis, dia akan kokoh. Wa man akhadzahu min jarayanihi, man akhadzathu fitnatus syubuhati wasyahawat atau akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat. Siapa yang ngambil dari alirannya yang sudah keruh-keruh, dia akan terhempaskan oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bil ibarat, dan dia akan lebih cenderung terpengaruh oleh retorika. Tanda ilmu itu lebih membutuhkan originalitasnya, autentisitasnya, lebih daripada hanya sekedar retorika. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, saya nasihati diri saya sendiri, walaupun kita tidak sepaham, tapi jangan berselisih paham, jangan menuduh yang bukan-bukan. Bicaralah secara ilmiah, selesai. Seperti yang kita katakan, bicara kita jangan sampai melekatkan ini ahli neraka, ini ahli apa, tapi kita hanya mengatakan bahwa pendapat ini dan yang mengikutinya sesat. Kalau tidak mau, silahkan dibantah secara ilmiah, tapi tidak melekatkan tuduhan-tuduhan bahwa yang mempercayai sifat Allah secara hakiki itu musabbihah. Antum paham siapa yang musabbihah? Siapa yang mujassimah? Belum paham lagi akidahnya salaf itu sudah menuduh orang dengan yang antum tidak paham. Tadilah Syekh tadi tidak pernah baca kitab Syekh Muhammad Al-Wahhab saja, tidak pernah baca. Padahal kitab beliau kecil-kecil rata-rata kan, kitab Tauhid. Hanya kitab. Kemudian usul salatah, awal qawaidul arba, kasyfus syubhat. Rata-rata buku beliau ringkas-ringkas. Karena memang seperti pelajaran kita dalam Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, ulama-ulama dulu tu ringkas-ringkas tapi padat. Coba pelajari.
tapi dengan hati yang mencari kebenarannya, bukan di hati yang penuh dengan kemuncak kebencian. Maka di sini juga dai-dai yang membawa sunnah ini juga sunnah di akhlaknya nanti, muamalahnya juga harus sunnah. Jangan akidahnya saja sunnah, jangan ibadahnya sunnah, tapi masya Allah yang awalnya senyumnya mengukir bibir, sekarang kemarahan memuncak di atas kepala terus. Asal lihat orang beda dengan kita, ini kesalahan kita juga. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya sikap lemah lembut itu tak diletakkan pada sesuatu kecuali dia hiasi, tambah indah. Tapi sifat yang itu bila dicabut dari kita, yang indah pun jadi indah-indah. Lihat Syekh bin Baz tadi, seorang yang ahli ilmu tapi ahli bid'ah. Ya menurut kita ya, ahli bid'ah karena memang bercanggah akidahnya dengan akidah sunnah. Tetapi setelah didapatkan muamalah yang demikian indah dari Syekh, akhirnya kembali dia pelajari, ternyata apa yang dia yakini dan dia persepsikan, bahkan dia provokasikan masyarakatnya sebelumnya kepada itu, akhirnya dia dapatkan hidayah dengan izin Allah, dan akhirnya menjadi salah satu corong akidah ahli sunnati wal jamaah yang sesungguhnya, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman as-salafus salih. Allah Ta'ala alam. Dan kepada saudara-saudara semuanya, dai yang setuju dan yang tak setuju, maka jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang tidak patut dan tidak pantas. Yang berilmu jangan dikatakan jahil dan jangan katakan bodoh. Karena ilmu itu kan ada dua macam, ada ilmu yang benar, ada ilmu yang salah. Dan dia itu bukan bodoh. Kita pada asalnya disiapkan cerdas oleh Allah SWT. Cuman masalahnya ada yang salah tuntut kita, salah mengambil jurus, salah mengambil ilmu. Nah, kesalahan itu semua orang mungkin terjadi padanya, karena tidak ada yang maksum. Oleh sebab itu bagi pemula lah, maka para pemula, para salafus salih selalu menasihati jangan sembarangan berguru. Memang ini bukan saja ahlul haq, ahlul batil pun juga seperti itu. Saya pernah baca komentar ya ketika mengatakan kawan-kawan salafi ini tak boleh berguru kecuali kepada orang-orang yang sepaham dengannya. Baru saja menjawab membaca itu, saya ditelepon oleh seorang ibu. Ternyata ada dai lain yang sangat anti dengan dakwah salaf, ya anti dengan dakwah salaf, menteror ibu itu. Jangan dengarkan radio ini, radio itu, TV ini, TV itu. Subhanallah, sama punya apa? Nuduh orang. Semuanya sama. Kita akan cenderung mengatakan, kalau sudah mengelompok, pasti katakan jangan dengarkan, jangan itu. Semua yang mengelompok, termasuk sekalipun yang disebutkan di risalah, kalau sudah ngelompok, pasti akan lahir yang seperti ini. Tetapi ketika ulama salaf mengatakan jangan untuk ilmu sembarangan, artinya bukan menengok kelompok, tapi melihat kapasitas, kredibilitas dan integritas. Bukan melihat kalau ngaji di Rabbani berarti ini lain. Ini bukan. Yaitu apa yang disampaikannya. Ya kalau sudah terlihat akidahnya, terlihat manhaj ilmiahnya, terlihat istidlalnya, terlihat amalannya, apalagi juga akhlaknya, adalah semuanya berusaha untuk menyesuaikan dengan as-sunnah. Apalagi yang tunggu-tunggu, oh belum sunnah, kenapa? Karena belum mengisi di radio Rabbani. Bukan, Rabbani itu sebagian kecil dari sarana dakwah, atau masjid ini, masjid itu sebagian kecil daripada sekian banyak sarana dakwah. Itu tidak bisa jadi patokan. Ini akhirnya menimbulkan nanti lagi hal-hal yang menyebabkan fanatisme yang auzubillah. Jadi fanatisme itu sebenarnya tercela pada asalnya, kecuali yang kepada Rasulullah SAW kalau sebut di fanatik. Tapi kalau ini namanya ittiba. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dan juga yang mendengar bisa memaklumi. Mudah-mudahan jangan sampai kita saling membenci sesama kaum muslimin, apalagi membenci sebuah negara, dengan apalagi Allah SWT melarang jangan engkau la yasghar qaumun biqaumin min qaumin ya ayyuhallazina amanu la yasghar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Janganlah kamu memperolok-olok suatu kaum karena bisa saja yang diolok-olok itu lebih baik. Dan kita lihat sendiri. Jadi saya katakan mereka mencintai kita,
Tidak peduli apakah daerah ini daerah orang banyak membenci Wahabi atau bukan. Kalau memang perlu bantuan, mereka bantu. Saya nak tanya, di mana orang kita hari ini yang memikirkan untuk membantu? Sekarang Arab Saudi misalnya dikatakan yang mulai gaduh, jadi misalnya ya, tahib. Ada nggak usaha kita untuk mendamaikan? Minimal dalam doa, atau justru bertepuk tangan saudara kita. Ya akhi, apakah mereka? Kalau antum mengatakan menuduh mereka mengkafirkan kita, berarti orang kafir dibencinya kan? Tapi ternyata mereka mencintai kita lebih daripada kita mencintainya. Sekarang kita melihat mereka dalam masalah misalnya gaduh misalnya di keluarga kerajaan, apa usaha antum untuk perbaikinya? Doa saja antum tidak mau berikan, justru bertepuk tangan merasa kalau seandainya nanti gaduh dalam Saudi, terjadi kekacauan, runtuh kerajaan ini, lalu siapa? Antum ingin Syiah yang berkuasa? Apakah sudah ada kita yang memiliki kekuatan? Kalau gagal misalnya terjadi kerusuhan di sana, apakah betul-betul Al-Sunnah akan berkuasa? Atau jangan-jangan Syiah yang sedang memanfaatkan isu Wahabi ini? Maka jadilah dai yang cerdas, dai yang menyejukkan, dai yang menenteramkan. Dan menenteramkan itu bukan artinya masalah yang salah tidak boleh diluruskan, bukan, itu tidak menenteramkan itu. Itu sebar api dalam sekam. Kita salah di sini. Yang menenteramkan itu jadikan umat mencintai nabinya, mencintai Al-Qur'annya, mencintai as-salafus salih dengan sesungguhnya. Kita kan ikut salaf juga, tapi salaf yang mana enggak jelas. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi oleh itu ikhwani, sekali lagi mohon maaf ya, supaya umat ini jangan ditambah lagi penyakitnya. Kita katakan kita harus menamaikan, tapi ternyata kita juga justru menggaduhkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga kembali Allah memberikan kita hidayah, taufik, dan kalau ada yang salah mengakui kesalahan. Itu lebih hebat daripada yang tetap memegang kesalahannya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih, mohon maaf panjang sekali. Panjang sekali. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga pencerahannya bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi renungan hati untuk fitnah Wahabi ini bagi semua kita insyaallah, dan bisa menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali dengan lanjutan kajian di waktu dan frekuensi yang sama insyaallah. Mohon maaf untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.